Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang Konvensi Jenewa. Oke, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Mungkin dimulai dari sisi kiri. Kenalkan, nama saya Taufik Hidayat dengan nomor NPM C1A 230401. Dan saya sendiri Muhammad Abdul Mugni, NPM C1A 230408. Saya Intan Meisabila, NPM C1A 23102. Saya Dede Sifali Fasari, NPM C1A 230407. Dan saya Ainun Tarisa, NPM C1A 231013. Dan saya Ihayatul Maftuha, NPM C1A 231005. Tadi mungkin kan sudah bukan perkenalan. Sekarang waktunya kita masuk ke dalam materi. Materi di sini adalah Konvensi Jenewa. Konvensi Jenewa adalah perjanjian internasional yang mengatur tentang perlakuan kemanusiaan bagi korban perang. Konvensi ini terdiri dari 4 perjanjian dan 3 protokol tambahan yang menetapkan standar hukum internasional untuk pengobatan kemanusiaan. Nah, kemanusiaan apa? Kemanusiaan perang. Istilah tunggal Konvensi Jenewa biasanya merujuk pada perjanjian tahun 1945, negosiasi pasca Perang Dunia II 1935 sampai 1945, yang diperbarui dari kemudian untuk 3 perjanjian 1864, 1506, 1929 dan menambahkan menjadi yang keempat. Lanjut untuk Dede Sifali, Pak. Enggak? Jelaskan. Ya, baik, terima kasih. Konvensi Jenewa secara luas didefinisikan pada hak-hak dasar tahanan perang. Garis besar, warga sipil dan personel militer. Mendirikan perlindungan untuk yang terluka dan mendirikan perlindungan bagi warga sipil di sekitar zona perang. Perjanjian tahun 1949 telah diratifikasi secara keseluruhan dan referensi oleh 156 negara. Selain itu, Konvensi Jenewa juga mendefinisikan hak dan perlindungan yang diberikan kepada non-kombatan. Namun, karena Konvensi Jenewa tentang orang-orang dalam perang, artikel tidak mengatasi peperangan yang tepat penggunaan senjata perang yang merupakan subjek dari Konvensi Den Haag. Konferensi Den Haag pertama yaitu tahun 1899, Konferensi Den Haag kedua yaitu tahun 1907. Dan Perang Blokimin Protokol Jenewa, protokol untuk pelarangan penggunaan aspi sinting, beracun, ANS lainnya dalam perang, dan metode bakteriologis dalam peperangan tahun 1925. Materi selanjutnya yaitu mengenai sejarah Konvensi Jenewa. Bermula pada tahun 1862, ada seorang tokoh, Henry Dunant, menerbitkan bukunya yaitu Memory of Solferino yang menjelaskan mengenai penderitaan perang. Dunant mengusulkan pembentukan Palang Merah untuk memberikan bantuan kemanusiaan selama perang dan penandatanganan perjanjian kenetralan internasional untuk mengakui Palang Merah. Karena prestasinya ini, beliau diberi Nobel Perdamaian, itu pada tahun 1901. Konvensi Jenewa pertama yang berisi 10 pasal itu diadopsi pada tahun 1864 oleh 12 negara, termasuk Amerika. Berlanjut pada Konvensi Diplomatik 1929 yang mereka komite tersebut merevisi Konvensi Jenewa tentang yang terluka dan sakit serta menyusun konvensi tentang perlakuan terhadap tawanan perang, membatasi dirinya
dengan merekomendasikan agar studi harus dilakukan dengan tujuan untuk menyimpulkan sebuah konvensi tentang perlindungan warga sipil di wilayah musuh dan di wilayah yang diduduki musuh. Sebuah rancangan konvensi yang berisi 33 pasal yang disiapkan oleh komite. Rancangan tersebut yaitu rancangan tersebut bernama Rancangan Tokyo, yang mana akan diserahkan ke sebuah konvensi diplomatik yang direncanakan untuk tahun 1940. Kita lanjut, yaitu ratifikasi Konvensi Jenewa merupakan pada proses di mana negara-negara mengesahkan dan mengakui kewajiban yang terkandung dalam Konvensi Jenewa yang berkewajiban dalam konvensi internasional ini yang mengatur perundingan bagi individu dalam konflik bersenjata. Terdapat 4 konvensi Jenewa yang diadopsi pada tahun 1999 serta protokol tambahan yang menyusul, yaitu 4 konvensi Jenewa yang diadopsi pada tahun 1999 adalah konvensi pertama, yaitu perlindungan terhadap anggota angkatan bersenjata yang terluka dan sakit di darat. Dan yang kedua yaitu ada perlindungan terhadap anggota angkatan bersenjata yang terluka, somkit dan kapal yang tenggelam di laut. Konvensi yang ketiga yaitu ada perlindungan terhadap tahanan perang. Dan yang keempat yaitu ada perlindungan terhadap warga sipil dalam waktu perang. Protokol tambahan Konvensi Jenewa terdiri dari 2 dokumen utama yang diadopsi pada tahun 1977. Dilanjut oleh IHA. Protokol ini memperkenalkan standar perlindungan bagi mereka yang terlibat dalam konflik yang tidak melibatkan lebih dari satu negara. Undang-undang yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1999 di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958. Undang-undang ini ikut serta negara Republik Indonesia dalam seluruh Konvensi Jenewa. Selanjutnya akan diteruskan oleh saya. Konvensi Jenewa 1999 adalah serangkaian perjanjian internasional yang bertujuan untuk memperbaiki dampak perang terhadap warga sipil dan tentara. Konvensi ini terdiri dari 4 konvensi, yaitu konvensi mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang luka dan sakit di medan pertempuran darat. Konvensi mengenai perbaikan keadaan anggota perang yang luka, sakit, dan korban karam. Konvensi mengenai perlakuan tawanan perang. Yang kedua, Konvensi Jenewa 4 tentang warga sipil. Selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Konvensi yang diadopsi pada tahun 1949 memperhitungkan pengalaman Perang Dunia II. Konvensi ini berisi bagian yang agak pendek mengenai perlindungan umum penduduk terhadap konsekuensi perang tertentu. Bagian 2 mengesampingkan masalah pembatasan penguasaan senjata. Bagian utama konvensi bagian 3, pasal 27141 mengemukakan peraturan yang mengatur status dan perlakuan terhadap orang yang dilindungi. Ketentuan ini membedakan antara situasi orang asing di wilayah salah satu pihak yang berkonflik dan situasi warga sipil di wilayah pendudukan. Konvensi ini tidak membatalkan ketentuan peraturan Den Haag tahun 1907 mengenai subjek yang sama, tetapi bersifat melengkapi ketentuan tersebut. Lihat pasal 150